masih kuat, terlebih kita masih tetap bersukacita. Amin. Pada pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri bersama-sama di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Dan pagi hari ini kami yang hadir pada pagi hari Tuhan, kami undang Engkau Roh Kudus hadir di tempat ini. Di hati, di pikiran kami menguasai seluruh hidup kami Tuhan. Sehingga ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan kami percaya kepada-Mu. Kami mau melakukan Engkau pada pagi hari ini. Kami mau hendak datang pada setiap hati kami untuk percaya bahwa Engkau Allah dalam hidup kami. Haleluya Yesus.
seruan doa umatnya. Tuhan mengerti setiap keperluan jemaat Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan pada hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Sampai ada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang tak mungkin baginya. Haleluya Yesus Tuhan.
kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau mengurapi kami. Engkau taruh pikiran yang positif di dalam setiap pikiran kami, hingga kami boleh menerima firman-Mu dengan pikiran yang positif, hingga firman itu boleh berguna di dalam kehidupan kami, menjadi rema, bahkan bertertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi biarlah Tuhan Engkau bertata tajam pemberitaan firman hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau pakai hamba-Mu seturut kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu menjadi dari hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Dengan demikian Tuhan, semua kami, baik yang mendengar dan yang berbicara, semua kami diberkati oleh firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak juga ada yang di luar. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam setiap kehidupan kita, maka kalau kita akan lebih banyak bersyukur, atau kita akan lebih banyak ingin kalau kita bicara soal berkat. Amin. Gak ada orang mau bahas tentang yang namanya kutuk, gak ada orang yang mau bahas tentang konflik atau masalah, tapi orang akan senang kalau bicara soal berkat. Amin. Saudara diberkati. Amin. Yes. Saya lihat dari sini semua wajahnya diberkati Tuhan. Semua punya antusias untuk beribadah hari ini. Saya bersyukur karena ada yang di luar, ada lagi kursi ini lumayan di luar, ada sekitar 8 orang ada di luar. Tapi puji Tuhan, itu menandakan bahwa jemaat punya antusias untuk datang beribadah. Amin. Nah, dengan demikian saudara, kita akan melihat, kita akan bahas, belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Satu pasal dalam enggak banyak-banyak, hanya 41 sekian, 43 pasal ayat banyak. Tapi kita akan belajar dari apa yang ingin Tuhan Yesus mau kita lakukan. Amin. Nah, karena itu kita baca dulu Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9. Sudah dapat semuanya? Saya mulainya dulu dari ayat 1, terus kita loncat dulu ke, nggak semua kita akan baca, tapi kita buka dulu Yohanes pasal yang ke-9. Udah dapat semuanya? Amin. Ayat yang ke-1 dulu saya baca. Judulnya, Orang yang Buta Sejak Lahir. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Nah, itu dulu, kita berhenti dulu di situ. Saudara yang dikasihi, saya ingin beri satu tema atau judul, yaitu keluar dari masalah untuk masuk ke masalah yang lain. Setuju? Amin. Berarti saudara harus siap ya. Kalau saudara amin kan berarti saudara harus siap. Yes, hari ini saya punya masalah, saya pasti keluar dari masalah itu, dan saya akan masuk lagi ke masalah yang lain, dan akan keluar lagi, dan akan masuk lagi. Setuju? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tadi bilang bahwa tidak semua orang ingin bicara soal konflik. Karena itu kalau ada masalah, semua orang lari daripada Tuhan. Semua lari. Karena itu waktu saya belajar firman Tuhan ini, terus saya belajar firman Tuhan yang lain, di dalam Kejadian pasal 3, waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Ingat baik-baik, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa lari dari hadapan Tuhan. Amin. Ada hubungan yang bagus di situ. Waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi. Tapi saya dan saudara pagi hari ini, bahkan untuk selama-lamanya, kita harus bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu mencari kita. Amin. Tuhan yang selalu mencari kita. Kenapa? Karena inisiatif penyelamatan manusia itu datang daripada Allah. Makanya dia cari Adam dan Hawa. Sebenarnya kalau kita belajar soal itu, kenapa Allah mencari mereka? Bukankah
kita jatuh dalam dosa, waktu kita berbuat salah, kita punya kecenderungan untuk takut kepada Allah. Amin. Dan Allah tahu benar manusia tidak bisa mengeluarkan dirinya dari sebuah konflik. Setuju? Karena itu Allah cari kita, Allah cari Adam dan Hawa untuk mengeluarkan mereka dari masalah mereka. Masalah mereka apa? Mereka udah buat salah, mereka udah melanggar perintah Tuhan. Lalu mereka memakan buah itu dan mereka tahulah keadaan mereka telanjang dan sebagainya. Tapi Allah yang penuh kasih itu datang dan mencari mereka. Amin. Nah saudara, kita kembali pada cerita yang ada di dalam Yohanes pasal 9. Ini ada sekian 40 sekian ayat. Ayat yang pertama memulai dengan kata waktu Yesus sedang melewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Saudara, buta sejak lahir. Berarti masalah yang dihadapi orang ini adalah masalah yang udah bertahun-tahun dan masalah yang kalau saya jadi orang itu, saya udah terbiasa lah, mau gimana lagi. Saya buta sejak lahir. Ya, kalau buta sejak lahir dan buta karena kecelakaan atau kesalahan atau apa gitu, itu beda loh. Artinya buta sejak lahir, dia belum pernah melihat dunia ini dari lahirnya, tapi dia mendengar. Amin. Dia mendengar. Kalau orang mungkin cerita tentang A dan B dan C dan dunia ini begitu bagus dan sebagainya, sehingga saya berpikir bahwa orang buta sejak lahir ini akhirnya dia jadi pengemis. Kalau kita cerita, kita baca cerita ini, maka kita tahu bahwa orang mengenal orang buta ini sebagai seorang yang tiap hari mengemis di jalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik dari cerita ini, kita lihat bahwa waktu Yesus lewat, saudara, waktu Yesus lewat, Yesus dengan murid-muridnya pastilah berbincang-bincang. Setuju? Mereka ngobrol di situ dan banyak orang mungkin mengikuti Yesus dan murid-muridnya. Tapi lihat saudara, menarik dari cerita ini, firman Tuhan bilang waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Artinya saudara, kita dalam fokus penglihatan Tuhan. Amin. Saya dan saudara itu fokus. Allah fokus melihat kita. Kenapa? Karena dia tahu apa yang kita derita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu Yesus melihat orang itu, maka timbullah pertanyaan di ayat yang berikut. Murid-muridnya bertanya kepada siapa? Kepada Yesus. Siapa yang salah dalam hal ini? Ya kan? Ayat yang kedua katakan gitu, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia lahir menjadi seorang yang buta? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menjatuhkan pilihannya pada orang buta tersebut. Padahal kemungkinan besar kalau kita pikir secara logika, Yesus itu adalah dia Tuhan yang selalu membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Sehingga dalam pemikiran saya bahwa ada begitu banyak mungkin orang yang sakit yang mengikuti Yesus dan sebagainya. Tapi Yesus menjatuhkan pilihan kepada orang buta yang sejak lahir itu. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus mengeluarkan dia dari konflik masa lalunya. Sehingga waktu ayat yang berikutnya, waktu kita abaikan pertanyaan itu, tapi kita masuk di ayat yang berikut, yaitu ayat yang kelima. Ayat yang keenam, firman Tuhan katakan begini, setelah ia mengatakan semua itu, setelah dia ngobrol dengan murid-muridnya, siapa yang salah dalam hal ini, kenapa orang itu buta dan sebagainya, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan mata yang melek, dengan kembali dengan mata yang buta. Saudara, sesaat kalau saya dan saudara jadi orang buta, lalu kita disembuhkan, amin, mata kita terbuka, maka itu ada satu kebahagiaan. Nah saudara, tadi saya bilang bahwa orang ini punya konflik, yaitu dia lahir, dia punya masalah lahir buta, dan pastilah dia udah hafal jalan-jalan di situ, amin.
Sehingga dia udah pergi kemana-mana dengan bebas, tidak lagi bersungut-sungut, tidak lagi bergantung kepada orang. Amin. Dan dia sudah mandiri. Nah itu, karena itu saudara, kita lihat bahwa kalau dari ayat yang ke-6 dan 7 ada dua proses yang Yesus kerjakan untuk mengeluarkan orang tersebut dari konfliknya, yaitu kebutaannya. Yang pertama, kita lihat ada dua unsur. Ada dua unsur yang Yesus pakai untuk menyembuhkan orang tersebut. Dia memakai tanah dan ludah. Sehingga saya bisa mengartikannya bahwa tanah itu fana, amin. Kita dari tanah fana, tapi ludah itu ilahi. Karena ludah itu dari mulutnya Yesus. Berarti sesuatu yang fana itu dikelola di tangan Yesus. Itu dikelola sedemikian rupanya dengan sesuatu yang ilahi akan terjadi mujizat. Amin. Nah, dengan demikian saudara, lihat baik-baik bahwa waktu Yesus sudah meludah, dia campur aduk tanah tersebut, lalu dia mengoles ke mata orang tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, tapi sesuatu yang ilahi dan sesuatu yang fana itu bekerja sama, lalu diolah di tangan Yesus. Tapi Yesus membutuhkan pembasuhan air, bicara soal Roh Kudus. Amin. Air itu bicara soal Roh Kudus, harus dibasuh dulu. Karena itu Yesus bilang, pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah matamu, basuhlah wajah, kena wasilah, kena semua, kena kotoran, dan dibasuh di sana. Dan kita mencatat bahwa waktu dia pulang dari pembasuhan itu, dia melihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang dalam hidup ini kita lebih menghayati konflik itu begitu besar, masalah itu begitu besar, sehingga kita hanya meratapi masalah tersebut, kita hanya mengeluh tentang masalah tersebut. Tapi lihat bahwa pada saat Yesus berfokus kepada kita, Dia akan mengeluarkan kita daripada konflik itu. Amin. Nah, yang pertama kita belajar bahwa Yesus mengeluarkan orang buta itu dari konfliknya, yaitu dia tidak lagi buta, tapi dia sudah menjadi orang-orang yang bisa melihat. Nah, karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu pembasuhan setiap hari. Amin. Kita perlu pembasuhan setiap hari. Artinya kita butuh Roh Kudus, karena yang melengkapi kesembuhan orang ini adalah air yang melambangkan Roh Kudus. Nah, dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca bacaan tersebut, orang itu sudah keluar dari kebutaannya, artinya dia keluar dari konflik masa lalu. Tapi kalau kita baca cerita ini, mulai ayat 8 ke bawah, dia masuk dalam konflik yang baru. Konflik yang pertama itu diizinkan Tuhan. Kenapa saya bilang diizinkan Tuhan? Kita baca dulu ayat yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Amin. Jadi dari ini saya mengambil kesimpulan, ada konflik yang diizinkan Tuhan untuk menyatakan pekerjaannya, kemuliaan Allah dalam hidup kita manusia. Tapi ada konflik yang dibuat oleh manusia. Buktinya waktu orang ini keluar dari kebutaannya, ayat yang ke-8 dan seterusnya, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi dia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu Yesus mengeluarkan orang ini dari konflik masa lalunya, orang ini harus bersiap untuk masuk pada konflik yang ada di sekelilingnya. Apakah konflik ini diizinkan Tuhan? Saya rasa ini konflik yang dibuat orang. Kenapa saudara? Kalau manusia cenderung melihat salah orang, amin, ya, cenderung
Ada orang yang mungkin seorang pelacur bertobat, bukankah dia yang suka tuh di jalan? Bukankah dia yang suka jalan sama ngomong? Bukankah dia yang pelakor? Bukankah dia yang suka mencuri? Bukankah dia, dan bukankah dia? Tapi kita lupa bahwa Yesus tidak pernah melihat masa lalu kita. Amin. Itu manusia. Orang-orang yang melihat orang buta ini disembuhkan, mereka sanksi atas kesembuhan orang ini, sehingga mereka mempertanyakan orang ini. Mereka sanksi, mereka mempertanyakan kenapa, sehingga mereka bertanya bagaimana kamu bisa sembuh dan sebagainya. Orang ini masuk dalam konflik yang baru yang harus dia alami, dan mungkin saja kalau orang ini tidak kuat, kenapa saya bilang keluar masuk konflik, untuk diteguhkan imannya. Amin. Kita keluar, kita masuk dan keluar di dalam setiap masalah. Tujuannya Allah ingin melihat keteguhan iman kita. Seberapa percaya kita kepada Tuhan. Masihkah kita mempercayai Dia atau tidak? Dan orang ini tidak mengingkari apa yang sudah dia alami. Kalau kita lihat bahwa mereka sanksi dengan apa yang dialami orang ini, bahkan setelah mereka mewawancarainya, bagaimana kamu bisa melihat dan sebagainya, mereka membawa orang yang buta ini, yang sudah tidak lagi buta ini, untuk menghadap kepada orang Farisi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat di dalam setiap kehidupan kita, kadang-kadang masalah persoalan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan ingatlah, hanya Yesus yang melihat kita dengan hati nurani yang paling baik. Amin. Hanya Yesus yang punya kasih, yang melihat kita. Ada begitu banyak orang-orang tidak melihat seperti apa yang Yesus lihat. Ada begitu bahkan kalau kita baca, kita lihat bahwa orang-orang Farisi ini siapa orang Farisi? Mereka adalah orang-orang yang tahu tentang hukum-hukum Taurat dan sebagainya. Mereka tahu tentang soal keagamaan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang, jangan salah, kadang-kadang penghakiman suka datang dari orang-orang seperti itu. Amin. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa orang yang buta ini terus diperhadapkan. Bahkan orang Farisi menanyakan, gimana harus sembuh? Mereka kurang percaya lagi. Ayo panggil orang tuanya, panggil keluarganya, dan bilang apakah ini anakmu? Orang tuanya bilang ya itu anak mereka. Dan mereka tahu kalau anak mereka itu tadinya buta sejak lahir dan sekarang sudah melihat. Lalu mereka bertanya kepada orang tuanya, bagaimana mungkin orang ini bisa melihat? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah iman yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Semakin kita punya masalah, Tuhan mau iman kita semakin teguh di dalam Dia. Kenapa saya menekankannya kepada iman? Karena orang percaya hidup karena iman. Tapi iman itu harus diuji dengan cara, yaitu tadi saya bilang, masuk dan keluar dari masalah dan masuk lagi ke masalah yang lain, dan terus berputar selama kita masih ada di dunia ini. Tapi bukan berarti waktu kita ada di seperti keadaan seperti itu, Tuhan mau melihat apakah iman kita terus bertumbuh atau tidak. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepintar-pintarnya kita menyembunyikan keadaan kita, Allah itu penuh kasih. Dia selalu datang dan mencari kita untuk mengeluarkan kita dari masalah kita. Karena kita tidak bisa mengeluarkan diri kita dari masalah kita. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu menariknya, waktu diperhadapkan dengan banyak pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Farisi, kita baca dan kita lihat bahwa ternyata orang buta ini menantang. Dia dengan beraninya menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan daripada orang Farisi itu. Dan yang menarik yang saya dapat, waktu mungkin saja orang buta ini udah kesal nanya pertanyaan yang sama, dan dia udah menjawab, tapi mereka nggak percaya, sehingga mereka bilang begini. Orang buta ini bilang begini, apakah kalian mau menjadi murid orang itu? Artinya menjadi murid Yesus.
dia berani mengatakan seperti itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan iman yang teguh itu datang dari sebuah pertemuan dengan Tuhan. Dia bertemu, Yesus memilih dia untuk bertemu dengan orang itu. Lalu Yesus mengeluarkan dia dari masalah-masalahnya, dan Yesus biarkan, seolah-olah Yesus biarkan orang itu masuk dalam masalah yang lain. Tapi saya waktu baca cerita ini, saya lihat bahwa Yesus ternyata adalah Allah yang memantau kita. Amin. Dia memantau kita, saudara. Buktinya waktu kita baca dari ayat-ayat yang ada, maka firman Tuhan bilang begini. Waktu orang buta itu udah bertengkar, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan dia mau bilang kepada orang-orang Farisi itu bahwa kamu mau menjadi murid orang itu, dan orang Farisi bilang, kamu saja, istilah katanya gitu, kamu saja yang jadi murid orang itu, kami adalah murid-murid Musa. Dan orang itu diusir dari bait Allah. Orang itu diusir dari bait Allah. Dan waktu orang itu terusir, firman Tuhan katakan bahwa Yesus, dia berjumpa kembali dengan Yesus. Ayat yang Yesus mendengar, ayat yang ke-35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, itulah dia. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud dan menyembahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa fokus Yesus datang ke dunia. Kita tahu kalau tujuan Yesus diutus ke dunia adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Karena itu kalau kita baca dari teks ini, Yesus tidak berhenti untuk mencelikkan mata jasmani orang tersebut. Tapi akhir dari cerita ini, kisah ini, Yesus juga mencelikan mata rohaninya. Amin. Sehingga kalau saya lihat orang ini terlalu berbahagia waktu dia pulang, sehingga dia lupa siapa yang membuat dia menjadi tidak lagi buta. Dia pulang dari Siloam, dia tidak bertemu dengan Tuhan. Dia bertemu dengan orang-orang banyak dan sebagainya, sehingga waktu mereka tanya di mana dia tidak tahu siapa, di mana itu Yesus berada. Karena dia gembira, dia ingin menyatakan, dia ingin menceritakan, dia ingin membuktikan bahwa dia bukan lagi orang buta, tapi orang yang sudah disembuhkan, orang yang sudah dicelikan. Dan itu yang menjadi kegembiraannya, sehingga sesaat dia tidak kembali kepada Yesus. Nah, dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita harus berjumpa dengan Yesus. Amin. Lewat apa? Kita semua udah belajar terlalu banyak bagaimana cara kita berjumpa dengan Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, kita berdoa dan sebagainya. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak saja mau mata jasmani kita kelihatannya terbuka, tapi Yesus lebih fokus pada mata rohani kita. Amin. Kalau mata rohani kita terbuka, maka iman kita semakin teguh dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu semakin dipertajam. Dengan demikian saudara yang dikasihi, kita butuh hati yang rela. Kita butuh hati yang rela untuk Tuhan izinkan masalah demi masalah terjadi, supaya Tuhan mau melihat iman kita semakin teguh di dalam Dia, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang murtad, kita tidak menjadi orang-orang yang cengeng, yang punya masalah sedikit kita lari daripada Tuhan dan sebagainya, tapi kita menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, kita harus sering bertemu dengan Tuhan. Bukan berapa lama kita menjadi orang Kristen, saudara.
itu tidak menjamin. Kenyataannya ada begitu banyak orang menjadi orang Kristen lama, tapi begitu ada masalah, ada konflik sedikit, dia lari menggeserkan diri dari masalah itu. Bagaimana Tuhan bisa menolong dia? Bersyukur kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Bersyukur kita punya Tuhan yang selalu ada untuk kita. Bersyukur kita punya Tuhan yang selalu berfokus pada kita. Bersyukur kalau saat ini saudara, kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Allah memilih kita, bukan sekedar untuk kita melihat dunia ini dengan segala apa yang Tuhan ciptakan, tapi Allah ingin mau supaya kita dicelikkan secara rohani, mata rohani kita terbuka, dan kita melihat apa yang menjadi rencana daripada Tuhan untuk kita ada di dunia ini. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita bicara soal pekerjaan Tuhan, maka kita hanya melanjutkan apa yang sudah Yesus kerjakan di dunia ini. Tujuannya adalah mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Siapa yang terhilang? Mungkinkah orang-orang yang ada di sekeliling kita? Mungkinkah itu suami kita? Mungkinkah itu istri kita, anak kita, tetangga kita, teman kita, sahabat kita, atau siapapun? Tugas kita adalah kerjakan apa yang sudah Yesus kerjakan. Kita tinggal melanjutkan itu. Tapi satu hal, supaya kita bisa memandang seperti Yesus memandang jiwa-jiwa, kita harus dicelikkan dulu mata rohaninya. Amin. Supaya kita tidak memandang secara jasmani. Kalau kita hanya memandang secara jasmani, maka kita akan memilah-milah siapa yang kita layani. Kita akan memilah-milah siapa yang akan kita dekati untuk bawa ke gereja. Kita akan memilah-milah siapa yang kita melihat kalau dia lagi sakit atau sebagainya. Tapi kalau kita punya mata rohani yang terbuka, maka kita tidak lagi memilah-milah. Tapi Yesus akan memberi kita kasih karunia yang sesungguhnya yang daripada Tuhan, untuk melihat semua jiwa itu penting di mata Tuhan. Amin. Nah dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari taruh kerelaan di hatimu supaya engkau siap untuk masuk dan keluar di dalam masalahmu, dan Tuhan akan meneguhkan iman percayamu. Dan satu hal, hari ini Tuhan mau supaya kita kerjakan apa yang Tuhan sudah kerjakan, Yesus sudah kerjakan di dunia ini, dan iman kita semakin teguh di dalam Dia karena kita sering berjumpa dengan Dia. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau ini adalah kesempatan, waktu kami masih ada di dunia ini, hidup ini hanyalah kesempatan untuk melayani Engkau. Mari Tuhan, jadikan kami fokus perhatian-Mu Tuhan. Engkau tahu kami punya masalah dan persoalan, Engkau tahu kami punya konflik dan sebagainya, dan kami percaya Tuhan mata-Mu tertuju kepada kami. Tolong kami pegang tangan kami ya Tuhan, hingga biar pagi hari ini Tuhan, apabila kami mendengarkan firman itu meneguhkan kami dan terus memberi kami dorongan dan semangat untuk tetap hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dengan demikian biarlah kami diteguhkan di dalam iman percaya kami, dan kami tetap percaya bahwa Tuhan Engkau adalah Tuhan yang sama hari ini, dulu, hari ini, dan seterusnya. Engkau Tuhan yang sama yang kami sembah, dan Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati semua kami Tuhan. Engkau yang mengetahui, Engkau Allah yang mengetahui setiap problem yang masalah yang kami alami. Tapi satu hal hari ini kami mau mengangkat tangan kami, dan kami mau meminta kepada-Mu Bapa, biarlah mata-Mu tertuju kepada kami, dan biarlah Engkau celikan mata rohani kami dan mata jasmani kami, hingga biar kami boleh menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu, mau menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sedang jemaat diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah kita terus memandang kepada Tuhan, karena mata Tuhan selalu tertuju kepada kita.
Jemaatnya tertuju kepada kita untuk mencari orang-orang dan menemukan adakah kita tetap beriman kepada Dia. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita dan kita akan menaikkan doa Bapa kami. Haleluya Yesus, Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau begitu peduli dengan kami semua, Engkau selalu melihat keadaan kami, dan Engkau selalu siap untuk memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kami ya Tuhan. Saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi suatu krisis di mana ada COVID-19 yang menjadi momok bagi setiap orang, yang membuat kami tidak dapat bergerak dengan leluasa. Tetapi kami bersyukur Tuhan karena kami tahu bahwa di tengah-tengah kesulitan ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, tolong kami untuk kami menjadi warga negara yang baik, warga negara kerajaan surga yang baik, yang selalu taat kepada Tuhan, dan menjadi warga kerajaan negara Indonesia yang baik, yang selalu taat dengan peraturan-peraturan pemerintah yang ada. Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Beri hikmat bagi kami semua untuk kami bersama-sama bergotong royong untuk mencegah penyebaran virus ini ya Tuhan. Beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, pemimpin bangsa kami, untuk dapat mengatur segala sesuatu sehingga semuanya akan teratasi dengan baik. Hamba menyerahkan seluruh sidang jemaatmu yang hadir pada pagi hari ini. Jauhkan kami dari segala macam virus apapun yang akan membuat kami sakit ya Tuhan. Dan juga jauhkan kami dari segala pikiran-pikiran jahat yang akan membuat tubuh rohani kami menjadi sakit. Kami ingin menjadi sehat jasmani dan rohani ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu ada setiap kali kami berseru kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang terkasih, pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan di dalam Roh Kudus. Kiranya menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.